Shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini. Dan kita percaya sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan akan pasti memelihara kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 10 hari bersama dengan Esther. Saya begitu yakin kita akan menemukan pesan yang sangat pribadi yang akan memperbaharui diri kita untuk semakin mengenal pribadi Allah dan kuasanya, dan kita semakin diperbaharui dalam karakter, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Baiklah, hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Esther pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul perenungan kita di pagi hari ini, jernihkan hati dan pikiranmu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Tahukah saudara bahwa kejahatan itu muncul karena manusia tidak mampu menjernihkan hati dan pikirannya, serta tidak mampu mematikan egonya. Ketidakmampuan itu yang membuat seseorang sulit membedakan manakah tanggung jawab dan manakah dorongan perasaan semata. Saat seseorang mampu menjernihkan hatinya, menguasai pikirannya, maka ia sanggup memisahkan antara tanggung jawab dan perasaan, sehingga semua tindakannya adalah tindakan yang menguntungkan dan tindakan-tindakan yang benar. Karena didorong oleh rasa benci, Haman menjadi gelap mata. Ia melihat semua orang Yahudi harus turut menanggung perbuatan Mordekai. Untuk melancarkan rencananya, ia memprovokasi Raja Ahasiweros untuk mengeluarkan titah dengan cara memfitnah orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang suka membangkang. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia itu, Raja Ahasiweros sangat mempercayai Haman. Ahasiweros selalu mengiyakan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Haman, hingga jatuhlah keputusan bahwa orang Israel harus dibunuh dan dipunahkan pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Haman murka karena harga dirinya sebagai orang yang berkuasa merasa diremehkan oleh orang kecil seperti Mordekai. Padahal Mordekai sama sekali tidak bermaksud merendahkan diri Haman. Di sini Haman sudah dibutakan oleh harga dirinya. Dia tega menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menghabisi bukan hanya Mordekai, tetapi juga seluruh orang Yahudi. Saudara, dampak yang sangat mengerikan adalah ketika seseorang tidak mampu menjernihkan hatinya dari amarah dan dengki, maka terjadilah tindakan-tindakan yang brutal. Demi memuaskan ego diri yang terluka, seseorang berani melakukan apapun yang tidak masuk akal, misalnya melakukan tindakan-tindakan kasar, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan dan lainnya. Banyak kali kejahatan besar diawali dari rasa tidak suka terhadap orang lain. Karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, berhati-hatilah dengan keinginan yang berlebihan untuk menjadi orang yang dihargai dan dihormati. Sebab seringkali hal itu membutakan akal sehat kita hanya untuk menilai orang lain dari tampak luarnya saja. Hati-hati dengan emosi, hati-hati dengan perasaan. Karena ketika emosi dan perasaan kita, hati kita yang tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan-tindakan di luar pemikiran yang sewajarnya. Ada orang-orang yang bertindak seperti Haman oleh karena emosinya yang tidak terkontrol. Ada anak yang akhirnya membunuh orang tuanya. Ada orang tua yang membunuh anaknya. Dan tindakan-tindakan konyol lainnya. Hanya karena sebuah alasan, ingin dihargai, pikiran yang tidak jernih, dan hati yang menjadi panas karena merasa dia layak untuk menerima penghormatan dari seseorang. Dan orang itu tidak memberikan penghargaan itu. Sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, penghargaan kita bukan dari manusia,
penghargaan yang sesungguhnya berasal dari Allah. Tanpa manusia memberikan penghargaan kepada kita, tahukah saudara bahwa saudara sangat berharga? Itu sebabnya Yesus mau mati untuk kita. Karena di pandangan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengatur musim dan masa, tidak ada manusia yang paling berharga kecuali Anda dan saya. Amin. Karena itu berbanggalah. Mintalah terus pimpinan kuasa Tuhan. Roh Kudusnya bekerja di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengendalikan perasaan, emosi kita, dan semua hal yang berkecamuk di dalam pikiran kita, yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang konyol, yang sampai akhirnya merugikan orang lain, terlebih merugikan diri sendiri. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, ketika saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, tidak ada seorang pun atau tidak ada kekuatan apapun, atau bahkan tidak ada situasi apapun yang membuat saudara di luar kendali, karena Roh Kudus mengendalikan hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji kepada kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Dan percayalah, karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.